Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan NIM 2293034 dari program studi S1 Akuntansi. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Sekarang saya berusia 20 tahun. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS saya, mata kuliah kepemimpinan. Baik, yang pertama itu pengalaman jadi pemimpin. Di sini saya belum pernah sama sekali menjadi seorang pemimpin organisasi. Dan jika saya nantinya menjadi seorang pemimpin organisasi, mungkin saya akan mengambil tentang organisasi bisnis. Visi dan misi dan strategi yang mungkin saya ambil yaitu yang pertama, visi, berkomitmen dalam inovasi dan memberikan solusi yang unggul untuk kepuasan pelanggan sambil memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan dan untuk menciptakan pertumbuhan keberlanjutan yang memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, memberdayakan kehidupan melalui inovasi yang luar biasa. Yang kedua, menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi yang memenuhi dan melebihi harapan pelanggan. Yang ketiga, berkomitmen terhadap keberlanjutan dengan berfokus pada efisiensi sumber daya dan praktik operasional yang ramah lingkungan. Yang keempat, menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan pemegang saham. Yang kelima, mengutamakan layanan pelanggan yang unggul dan responsif. Selanjutnya itu cara mencapai visi dan misi. Nah, mungkin cara mencapai visi dan misinya itu yang pertama, pemahaman mendalam tentang visi dan misi. Yang kedua, pengembangan rencana strategi. Yang ketiga, fokus pada inovasi. Yang kelima, pentingkan keberlanjutan. Yang keenam, kolaborasi dan kemitraan. Yang ketujuh, pengelolaan sumber daya dan efisien. Yang kedelapan, pengembangan karyawan. Yang sembilan, analisis penyelesaian. Yang ke-10, komunikasi terbuka dan keterlibatan. Nah, selanjutnya cara menghadapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal. Nah, jika masalah datang dari internal itu cara menghadapi mungkin dari internal itu yang pertama, ketidakcocokan karyawan. Terus mungkin kedua, komunikasi yang buruk, ketidakpuasan karyawan, ketidakjelasan peran, ketidakmampuan untuk beradaptasi, pertengkaran antara tim atau departemen, ketidakdapatan pengambilan keputusan, ketidakefisienan operasional, ketidakteraan atau diskriminasi. Sedangkan intern itu perubahan kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, tren pasar yang berubah, ketidakstabilan mata uang atau fluktual nilai tukar, bencana alam atau krisis kelingkungan, persaingan yang intensif, teknologi yang berkembang pesat, perubahan demografis, pandemi atau krisis kesehatan. Gaya kepemimpinan yang akan saya ambil yaitu tentang gaya kepemimpinan demokratis dan gaya kepemimpinan otoritas. Mengapa saya ambil gaya kepemimpinan itu? Karena kalau gaya kepemimpinan demokratis itu hubungan antara pemimpin dengan anggota atau bawahan lebih harmonis dan tidak kaku. Sedangkan yang kedua itu keputusan dan kebijakan yang diambil melalui diskusi akan membuat para anggota merasa dibutuhkan dan dihargai. Sedangkan kalau gaya organisasi kepemimpinan otoritas itu setiap masalah yang terjadi dalam organisasi tersebut dapat selesai dengan cepat karena keputusan yang diambil secara cepat dan mutlak oleh pemimpin
tawaran atau bantahan. Ya mungkin itu sekian dari saya penjelasan tentang seorang pemimpin. Mohon maaf kalau